di-upload di YouTube untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Puspita, selaku moderator pada kelompok 4 untuk membawakan materi hari ini, yaitu mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Vanessa Puspita. Yang kedua, Farah Adila Rahma. Yang ketiga, Faskinanda Fahira. Yang keempat, Guntur Eka Putra. Dan yang kelima, Hurul Aini. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Farah Adila Rahma. Mengelola etika dan tanggung jawab. Yang pertama, etika manajerial, yaitu standar perilaku yang memadu manajer dalam pekerjaan mereka. Manusia perilaku jatuh ke dalam 3 kategori. Bisa kita lihat di bagian tersebut. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Perilaku yang secara umum dianggap tidak etis dalam kategori ini, misalnya mengurangi upah pekerja karena kenal pekerja itu tidak bisa mengeluh lantaran takut kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi, misalnya menerima suap. Sementara itu, masalah pelanggaran etika yang berkomunikasi dengan kerahasiaan, diselangnya menjual atau membocorkan rahasia perusahaan untuk pihak lain. Yang ketiga, perilaku terhadap perwakilan ekonomi lainnya. Seorang manajer mesti menjalankan etika berkomunikasi dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Dilema etika, yaitu suatu situasi yang dihadapi oleh seorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat dilakukannya. Dan yang ketiga, 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama, utilitarianisme, yaitu mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome, idealnya untuk memberikan yang paling baik dan jumlah yang paling besar, contoh perusahaan laba. Yang kedua, keputusan konsisten, yaitu sebuah penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan, berarti menghormati dan melindungi hak-hak atas individu seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan proses yang pantas. Dan yang ketiga, keputusan adil dan netral. Adil yaitu adil membayar orang dengan upah yang sama untuk pekerja yang sama tanpa memandang perbedaan kinerja. Selanjutnya akan diteruskan oleh Guntur Eka Putra. Guntur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, saya wabarakatuh. nggak bisa on cam, soalnya lagi lihat materi. Oke. Berikut ada tabel. Sebentar. Sebentar. Mana nih? Kok nggak ada suaranya?
Berikut ada tabel tingkatan moral manusia. Yang pertama dari tingkat pertama ada prakonvensional, yang kedua ada tingkat konvensional, dan tiga ada pasca konvensional. Tingkat pertama ada mengikuti aturan untuk menghindari hukuman, bertindak kepentingan sendiri, ketaatan dan kepentingannya sendiri. Di tingkat kedua konvensional, yaitu hidup sesuai dengan harapan orang lain, memenuhi tugas dan kewajiban sistem sosial menjunjung hukum, dan yang ketiga ada di pasca konvensional, mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan hak yang dipilih sendiri, berdasarkan bahwa orang memiliki nilai yang berbeda dan mencari solusi kreatif untuk dilema etika, menyimbangkan kepedulian terhadap individual dengan memperhatikan pada kebaikan bersama. Selanjutnya ada etika manajer pilihan. Apa itu etika tanggung jawab sosial perusahaan? Adalah tanggung jawab manajemen organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat dan perusahaan. Kedua ada pemangku kepentingan organisasi. Setiap kelompok di dalam atau di luar organisasi yang berkepentingan dengan kinerja organisasi, pemangku kepentingan utama dalam perusahaan Monsanto. Berikut gambar pemangku dari sebuah perusahaan Monsanto. Yang pertama ada pengguna, yang ketiga ada otoritas pengatur, yang ketiga ada pemegang saham, keempat karyawan, kelima pemasok, keenam pemerintah, ketujuh kelompok minat khusus, mitra, instansi kesehatan, lembaga penelitian, kreditur, lembaga swadaya, dan komunitas. Bagian bawah piramida. Konsep dasar piramida BOP, gagasan bahwa perusahaan besar dapat mengurangi masalah sosial dan tetap menghasilkan keuntungan dengan menjual barang dan jasa kepada orang-orang termiskin di dunia. Etika keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan dasar piramida serta sejumlah perusahaan lain di seluruh dunia juga menganut ide revolusioner yang disebut sustainability atau pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan mengacu pada pembangunan ekonomi dan menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini, sambil menyelamatkan lingkungan sehingga generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan mereka juga. Dengan filosofi berkelanjutan, manajer menentukan isu-isu lingkungan dan sosial ke dalam setiap keputusan strategi, revisi kebijakan dan prosedur untuk mendukung upaya berkelanjutan dan mengukur kemajuan mereka menuju ke tujuan keberlanjutan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Hurul Aini. Berikut contoh piramida sosial perusahaan. Paling bawah ada tanggung jawab ekonomi menjadi mengutamakan. Kedua ada tanggung jawab hukum atau mematuhi hukum. Ketiga ada tanggung jawab etis bersikap, etis lakukan apa yang benar, hindari yang bahaya. Dan paling atas ada berkontribusi kepada masyarakat menjadi warga perusahaan yang baik. Mengelola etika perusahaan dan tanggung jawab sosial kode etik. Kode etik merupakan pernyataan resmi tentang nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan terkait dengan masalah etis dan sosial. Dua jenis kode etis yaitu pertanyaan berbasis prinsip toleransi dan mempengaruhi budaya perusahaan sering disebut kredo perusahaan. Pernyataan berbasis kebijakan menguraikan prosedur yang digunakan dalam
situs tertentu. Struktur etis, komunikasi etika sebuah kelompok eksekutif yang ditunjukkan untuk mengawasi etika organisasi dengan mengolah isu-isu yang mencurigakan dan menerbitkan pelanggaan seorang kepada petugas etis perusahaan yang mengawasi etika dan peraturan hukum. Latihan Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Faski. Yang pertama adalah struktur etis. Komitmen etika sebuah kelompok eksekutif yang ditunjukkan untuk mengawasi etika organisasi dengan mengelola isu-isu yang mencurigakan dan menertibkan pelanggannya. Yang kedua, seorang kepala petugas etika, eksekutif perusahaan yang mengawasi etika dan kepatuhan hukum. Yang ketiga, pelatihan etika, program pelatihan untuk membantu karyawan dalam menangani masalah etika dan nilai. Whistleblowing adalah pengungkapan oleh karyawan tentang praktik ilegal, tidak bermoral atau ilegal organisasi. Kasus bisnis atau etika dan tanggung jawab sosial. Kebanyakan manajer sekarang menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial sama penting dengan masalah bisnis, dengan memperhatikan biaya, keuntungan, dan pertumbuhan di Amerika Serikat sebagai pemangku kepentingan semakin mendorong inisiatif pelaporan baru yang terkait dengan gerakan keberlanjutan yang menekankan triple bottom line, kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, untuk materi hari ini akan dibuka untuk sesi tanya-jawab untuk 5 orang. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Dewi Saya. Sinta, ada lagi nggak? Saya, Miss. Teman-teman bisa raise hand. Ditulis ya, ini nanti siapa-siapa saja penanyanya, kemudian pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Kelompok presentator ya. Adelia mana dipersilakan untuk bertanya. Nama dari kelompok 1 bertanya, bagaimana penerapan etika bisnis di perusahaan? Selanjutnya dari Tantri. Pertanyaannya. Terima kasih dari kelompok 9. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Apa saja manfaat penerapan etika bisnis terhadap perusahaan? Kepada Wahyu Saputra, dipersilakan memberikan pertanyaan. Mengapa setiap perusahaan perlu menerapkan tanggung jawab sosial? Ramadila Novita Putri, silakan memberikan pertanyaan.
izin memberi pertanyaan. Apa hubungan tanggung jawab sosial dan etika bisnis manajemen? Baik, yang terakhir dari Nova Dwi Ratnasari. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Ratnasari dari kelompok 7. Saya izin bertanya, apa saja contoh sikap yang dinilai kurang beretika dalam lingkungan manajerial? Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Guntur Eka Putra. Ya, saya Guntur Eka Putra dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Adelia Amanda dari kelompok 1. Bagaimana penerapan etika bisnis di perusahaan? Penerapan etika bisnis di perusahaan itu sendiri antara lain, 1, menyebutkan nama klien dengan baik, 2, hadir tepat waktu pada saat janji temu, 3, berdiri saat berkenalan dengan klien, 4, tidak segan mengucapkan terima kasih, 5, membayar tagihan rapat sesuai tagihan. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Makasih, jelas. Baik, Mungkin dari pertanyaan teman-teman ada yang ingin menambahkan contoh-contoh etika yang diterapkan di dalam perusahaan. Ada nggak yang ingin menambahkan lagi mungkin? Tidak ada, ya lanjut kalau tidak ada ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Hurul Aini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tantri. Apa saja manfaat penerapan etika bisnis terhadap perusahaan? Yaitu 1, menciptakan kepercayaan konsumen, 2, menjadikan brand citra baik di mata konsumen, dan 3, membuat karyawan sendiri semakin loyal dan betah. Bagaimana, Tantri? Iya, udah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Farah Hadila Rahma. Farah? Lupa dihidupin mic-nya. Nggak, maaf. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova, yaitu apa saja contoh bentuk sifat yang dianggap kurang beretika dalam lingkungan manajerial. Yaitu contoh kasusnya saat membeli buah-buahan, buah yang sudah dipilih saat membungkus buah-buahan tersebut, pedagang menukarnya dengan buah-buahan yang tidak baik kualitasnya tanpa sepengetahuan pembeli, atau contoh kasus lain yaitu mengurangi timbangan, alat timbangan dipasangi benda yang dapat memberatkan timbangan. Hal ini menyebabkan hasil timbangan akan berkurang. Bagaimana, Nova? Cukup, terima kasih. Kalau di sisi manajerial dalam konteks sebuah perusahaan gitu, contohnya seperti apa? Kalau itu kan lebih ke individual ya, kalau masalah mengurangi timbangan dan lain-lain, itu kan lebih ke etik
Etik yang apa namanya, perilaku etis yang memang diterapkan pada individu masing-masing. Tapi kalau untuk di dalam sebuah struktur manajerial dalam sebuah perusahaan itu contohnya itu seperti apa? Coba dijelaskan. Membocorkan rahasia perusahaan, Miss, kepada pihak lain. Terus ada lagi? Menerima suap. Lagi gitu nggak? Contohnya dalam perusahaan penerapannya hal perilaku-perilaku yang tidak etis, misalkan mungkin melakukan tindakan asusila dalam perusahaan, kemudian melakukan tindak kekerasan dalam perusahaan sesama teman-teman karyawan yang lain, atau berperilaku tidak adil ya, berperilaku tidak adil terhadap karyawan mungkin dari si atasannya. Seperti itu ya. Ya, Miss. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Miss. Pertanyaan saya tadi, Miss, belum dijawab. Belum dijawab. Pertanyaan selanjutnya. Ya, lanjut. Udah selesai azannya. Silakan dilanjutkan. Pertanyaan siapa yang belum terjawab tadi? Baik, untuk Farah bisa melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya, Miss. Oke, pertanyaan Wahyu. Silakan dijawab kelompok presentator. Pertanyaannya tadi apa? Mengapa setiap perusahaan Jawaban atas pertanyaan yang Paski, disilakan menjawab untuk pertanyaan Wahyu. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Mengapa setiap perusahaan perlu menerapkan tanggung jawab sosial?
Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misi. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Oke, thank you, Faski. Baik, begitulah presentasi dari kelompok 4 mengenai mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Saya mewakili kelompok 4, mohon maaf bila ada kekurangan kata yang tidak mengenakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaannya Ramadila belum dijawab. Punya aku belum dijawab. Oh iya, sorry. Farah tadi belum di itu ya? Ya, belum dijawab. Oke, maaf ya. Apa pertanyaan dari Ramadila, apa hubungan tanggung jawab sosial dengan etika manajemen? Yang yaitu hubungan etika dan tanggung jawab sosial dengan manajemen adalah suatu bentuk rasa kepedulian perusahaan terhadap suatu lingkungan eksternal perusahaan dengan melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam hal menjaga lingkungan, norma masyarakat, dan serta berbagai bentuk atau upaya tanggung jawab sosial lainnya. Bagaimana Ramadila? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, silakan dibuka materi saya yang sudah saya share di WhatsApp. Atau kalau enggak, harusnya boleh dipindahkan ke saya aja ya, biar saya yang buka materi saya. Enggak ada tugas. Jangan lupa sesi pertama absen dulu. Sudah di absen? Udah jadi? Aku jadi 100. Emak doang. Terlihat nggak ya materi saya? Terlihat, Miss. Terlihat, Miss. Oke, sekarang saya akan jelaskan materi dulu. Tolong di-unmute. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan instruksi terlebih dahulu ya. Jadi biar satu suara aja, nggak ada berisik-berisik atau nggak ada gangguan-gangguan dari suara-suara yang lain. Yang tidak on cam, silakan on cam. Jangan lupa tadi sesi pertama di absen dulu ya. Gitu. Kemudian kelompok presentator jangan lupa untuk diupload hari ini ringkasan presentasinya, kemudian siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, kemudian isi pertanyaannya apa dan isi jawabannya apa. Nah, nanti untuk rekan-rekan sekalian,
yang tidak presentasi, enggak sih, semuanya sih, baik yang presentasi atau yang tidak presentasi, silakan untuk bikin ringkasan materi tentang yang saya sampaikan hari ini, kemudian diupload di Spadah di dalam tugas individu, karena itu menjadi satu penilaian individu. Kalau misalkan yang presentasi kan itu menjadi satu penilaian kelompok. Hari ini kita akan mempelajari tentang managing ethic and social responsibility. Jadi kurang lebih ya sama ya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok presentator sebelumnya. Kita belajar tentang bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis dengan etika, dengan cara yang beretika. Kemudian apa sih social corporate responsibility itu? Kenapa sih corporate social responsibility itu tuh sangat penting ya bagi perusahaan. Kemudian kenapa harus diterapkan? Kita akan belajar tentang itu. Nanti kalian di semester 4 atau semester 5 ya, di pertengahan semester akan belajar juga tentang bisnis etik di satu mata kuliah tersendiri gitu. Jadi ini sekarang kita hanya belajar tentang garis besarnya saja. Apa sih learning outcomes-nya? Ya, bisa mendefinisikan etika itu apa sih? Kemudian bagaimana sih perilaku-perilaku beretika itu tuh atau etika perilaku itu tuh berhubungan dengan perilaku dari sebuah perusahaan. Nah, ini bisa dibaca nanti untuk learning outcomes-nya tadi juga sudah dijelaskan juga oleh kelompok presentator. Kemudian will you be a courageous manager? Jadi sebenarnya seorang manajer itu harus melatih dirinya untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang harus memberikan keuntungan bagi banyak pihak gitu. Jadi dia dituntut untuk membuat keputusan-keputusan yang memang diharapkan keputusannya itu tuh tidak merugikan gitu. Jadi walaupun untuk pihak-pihak yang memang terdampak dari keputusan itu tuh merasa tidak dirugikan atas keputusan yang diambil oleh manajer, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Moral lapses and financial scandals has made ethical and courageous behavior an important trait for today's manager. Jadi di sini kan banyak sekali ya kasus-kasus tentang bagaimana penyelewangan itu terjadi, terutama di bidang finansialnya. Nah, makanya itu kemudian di satu perusahaan itu wajib ada audit baik secara internal maupun eksternal. Kenapa harus kita audit secara eksternal ya? Itu agar hasilnya itu lebih objektif gitu, hasil auditnya lebih objektif. Kemudian kalau internal kan mungkin masih ada yang direka-reka atau yang gimana gitu. Tapi kalau misalkan untuk audit yang dilakukan oleh pihak eksternal itu diharapkan hasilnya itu kan lebih objektif dan menampilkan yang sesungguhnya. Tujuannya apa sih audit itu? Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, terutama di finansialnya gitu. Kemudian etika itu apa sih? Etika itu merupakan serangkaian prinsip-prinsip moral, kode etik atau nilai-nilai di mana hal-hal tersebut itu tuh mengatur perilaku-perilaku baik itu seseorang ataupun kelompok tentang penilaian mereka terhadap hal yang benar dan juga hal yang salah. Jadi penilaian baik itu individu ataupun kelompok terhadap sesuatu yang dianggap benar atau sesuatu yang dianggap salah. Kurang lebih seperti itu ya pengertian dari etik. Nah, jadi kalau misalkan kalian bilang, ih kok sikap lo nggak beretika banget sih, berarti dari dalam diri kalian sudah memiliki prinsip tersendiri bahwa hal yang dianggap etis, hal yang dianggap benar itu gini loh, sedangkan hal yang dianggap tidak benar itu seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang kalian yakini dan kalian terapkan di dalam perilaku kalian untuk menilai apakah sesuatu hal itu tuh dianggap benar ataupun dianggap salah gitu. Nah, managerial ethic sebenarnya etika itu tuh
sesuatu yang susah ya untuk didefinisikan. Kenapa? Karena mungkin prinsip atau nilai yang kita anggap benar itu belum tentu dianggap benar oleh sekelompok orang di tempat lain atau di wilayah lain gitu. Jadi hal-hal yang dianggap etis oleh kita terkadang juga dianggap tidak etis oleh orang lain gitu. Jadi kadang-kadang makanya manajer itu tuh dalam pengambilan keputusan itu tuh banyak sekali pertimbangan-pertimbangan etis yang ia lakukan, karena itu diharapkan keputusannya itu tuh bisa memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Nah, di sini manajer itu banyak menemukan berbagai kesulitan-kesulitan, berbagai situasi-situasi yang sulit dalam membuat sebuah keputusan agar keputusan-keputusan tersebut itu dianggap etis dan diterima oleh banyak kalangan, oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan. Nah, di sini etik itu tuh bisa dibedakan atas 3 domain. Pertama adalah domain of codified law. Jadi di sini kita berbicara tentang hal-hal yang sudah ditentukan oleh hukum. Jadi peraturan-peraturan yang memang telah ditentukan, dan kemudian kalau misalkan ada pelanggaran ya nanti kita ketemu di pengadilan gitu. Itu masuk ke domain hukum. Itu termasuk ke legal standard. Jadi nanti ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang telah dibuat dan diimplementasikan, itu nanti si pelanggar hukum itu nanti akan mendapatkan ganjaran ya. Ganjarannya itu tuh berupa apa ya? Itu sudah tertera di dalam hukum-hukum yang berlaku sesuai dengan keputusan pengadilan gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang etika itu kan kita merujuk ke standar sosial yang ada di dalam masyarakat. Kita merujuk ke dalam nilai-nilai, kemudian prinsip-prinsip yang diyakini dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai masyarakat itu kan berbeda-beda gitu. Nah, itu yang mungkin sering menjadi perdebatan gitu antara perilaku ini dianggap etis atau tidak etis. Nah, di sini hukum yang berlaku adalah ya hukum sosial gitu. Kalau terjadi pelanggaran yang terjadi atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, ya itu dampak sosial, dampak yang akan dapatkan ya dampak sosial gitu. Karena melanggar etik itu kan ada yang melanggar etik tapi dia ternyata tidak melanggar hukum loh gitu. Dia tidak mendapatkan hukuman yang memang sudah tertera di dalam buku undang-undang gitu, tapi kemudian dia akan mendapatkan sanksi sosial atas apa yang dilakukannya tersebut. Kemudian ada yang dinamakan domain of free choice. Jadi di sini merujuk kepada standar-standar etik secara personal. Secara kalian pribadi ya, kalian menganggap bahwa mungkin hal yang dilakukan oleh si A ini etis kok gitu. Misalkan apa ya contohnya, kalian punya bisnis, kalian iklan, tapi kalian iklannya itu tuh melebih-lebihkan gitu. Jadi sebenarnya tuh manfaat dari produk kalian itu nggak yang segitu signifikannya, tapi kemudian kalian membuat iklan yang sangat melebih-lebihkan. Itu kan bagi sebagian orang pasti dianggap hal tersebut tidak etis gitu. Itu nggak benar dong, namanya pembohongan gitu. Kemudian ada lagi, oh nggak apa-apa kok, namanya juga jualan. Yang penting kan produknya itu tuh bisa bagus, bisa laku. Nah, itu yang mungkin masuk ke domain of free choice ya. Jadi standar etis yang memang kalian terapkan berdasarkan dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kalian yakini secara individu gitu. Jadi ini masuk ke dalam personal standard. Kemudian masuk ke ethical dilemma. Apa sih yang harus dilakukan kalau kita dalam situasi aduh bingung ya, kita harus gimana nih? Kita harus memutuskan apa? Memutuskan untuk melakukan tindakan A, tapi nanti dampaknya
gini. Tapi kalau misalkan kita memutuskan untuk tindakan B, nanti dampaknya akan gini gitu misalkan. Nah, itu kita akan, itu dia berada dalam ethical dilemma. Contohnya itu apa ya? Ada satu perusahaan, satu perusahaan pesawat, bukan, dia pembuat ban pesawat. Kalau nggak salah ya. Jadi contohnya aja, ini contoh. Ada satu perusahaan pembuat ban pesawat. Kemudian si manajernya itu kan ada apa namanya, uji terlebih dahulu ya terhadap ketahanan ban dan lain-lain. Nah, ketika pas pelaksanaan uji itu ban itu tuh tidak lulus uji karena mungkin ada kendala dari kondisi lapangannya, ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi kenapa ban tersebut tidak lulus uji. Tapi kemudian si manajer itu tuh dituntut oleh para stakeholder perusahaan untuk membuat keputusan yang ya udah kita direkayasa aja nanti dokumennya, dibuat kalau misalkan memang ban ini sudah standar uji, sudah sesuai dengan standar uji. Nah, kalau misalkan kalian menjadi seorang manajer, kalian akan melakukan apa? Kalian pasti akan berada dalam yang disebut sebagai ethical dilemma. Ketika kalian nanti meloloskan hal tersebut, takutnya nanti kalian akan malah membahayakan nyawa orang-orang yang menaiki pesawat yang menggunakan ban tersebut. Tapi kalau kalian menolak tuntutan dari atasan kalian, mungkin dari CEO-nya atau dari pemegang saham, nanti kalian akan dipecat. Ketika kalian dipecat, kemudian nanti keluarga kalian tidak bisa kalian hidupi dengan baik gitu. Nah, itu menjadi salah satu ethical dilemma yang harus kalian putuskan sebagai seorang manajer contohnya. Nah, kemudian hal-hal tersebut kan nanti akan menjadi konflik tersendiri ya bagi kalian. Kalian akan memilih hal yang mana nih, karena dua-duanya itu ya menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu hal yang tidak ada kerugian yang akan dialami gitu. Apakah kalian akan menyelamatkan nyawa banyak orang atau kalian akan mengutamakan keluarga kalian gitu, kesejahteraan keluarga kalian, apa namanya, keberlangsungan hidup keluarga kalian. Nah, itu salah satu contoh yang dihadapi oleh manajer ketika menemukan situasi ethical dilemma. Manager and employees are the moral agents who must make ethical choices. Manajer dan juga karyawan-karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan itu disebut sebagai moral agents, sebagai agen moral, di mana mereka itu harus bekerja dengan cara yang etis dan membuat pilihan-pilihan yang etis, memilih pilihan-pilihan yang etis.